Budiawan Arif Anggoro di sini dan kita balik lagi di Garasi Mobil. Serunya yang mobil di garasi rumah. Oke geng, siapa yang nggak kenal sama mobil ini? Mungkin dari kalian dari tampang depannya udah ketahuan nih mobil apa. Yes, ini adalah mobil sejuta umat dan mungkin kalian semua udah pada tahu dengan desain depan yang seperti ini emang identik banget. Mobil ini dari dulu untuk bodinya, untuk desain depannya atau front bagian depan mobil tuh ciri khasnya seperti ini. Nah, inilah dia Toyota Avanza 2013 tipe G dengan manual transmission. Oke geng, jadi sebelum keluarnya atau adanya Expander di tahun 2017, ini masih menjadi primadona dan menurut gua benar-benar mobil sejuta umat dan pada saat itu tak terkalahkan menurut gua pribadi ya. Apalagi ini tahun 2013 tadi barulah muncul pesaingnya, apalagi yang sempat booming waktu itu ada Expander ya, jadi mampu menggetarkan persaingan di kelas low MPV. Jadi tapi menurut gua ini masih sampai saat ini pun menurut gua ini masih menjadi mobil yang banyak dicari ya. Nggak cuma hanya harga, nggak cuma harga atau mobil barunya, yang bekasnya pun juga sama. Dan sebelum kita bahas bagian eksterior depannya, sebenarnya varian ini di tahun 2013 untuk Avanza ini ada tipenya E, AT, MT setahu gue ya, terus G, MT. Terus di atasnya juga ada AT. Terus yang Veloz tuh, kalau yang ini masih menggunakan cc atau kapasitas mesinnya masih 1300 ya. Kalau Veloz tuh udah 1500 nggak salah. Dan juga pasti karena mesinnya berbeda, tenaga dan torsinya pun berbeda. Oke, dari depan mobil ini kelihatannya menggunakan multi-level biasa. Terus pokoknya juga sama biasa, tapi di sini ada manis, ada barutan atau desain seperti kayak extension gitu ya. Ada pelumpuman manis, groove kayak centang gitu. Manis, sudah ada fog lamp. Terus grill depannya pun juga masih ada aksen pelumpumannya ya, dari sini ya, global. Dengan sini ada lubang-lubangnya dan ada logo Toyota di tengah. Nah ini kalau untuk fender, untuk bumper depan ini tambahan ya. Untuk sisi bannya menggunakan alloy dengan palang 8 dengan ukuran ban si 185/70, lumayan, dan untuk bannya menggunakan ban Dunlop dan menggunakan ring 14 ya untuk peleknya sendiri. Dan di bagian spion ini bagian spionnya ternyata untuk lampu sennya nggak di sini lagi, tapi udah menyatu dengan spionnya. Dan ini udah elektrik tapi belum bisa di retract ya. Terus yang paling manis adalah di bagian sebelah sini dulu nih. Ini untuk door handle-nya sudah berumah. Jadi nggak model cuki lagi kayak yang dulu sebelum yang model yang di bawahnya yang ini 2013 dia masih ada yang menggunakan pencungkil untuk handle-nya. Tapi kalau ini udah handle masa kini dan kelum-keluman lagi. Dan untuk lekukannya, kalau lekukan dari sini ke sini menurut gue manis ya, nggak terlalu banyak gerutan ya kalau untuk Avanza tahun 2013 ini. Oke guys, di bagian belakang kalian akan menemukan spoiler dengan stop lamp tapi nggak ada defoggernya. Sudah ada wipernya, terus ada emblem Avanza tipe, ini ada emblem G karena memang ini tipe G dan manual. Terus selanjutnya kalian akan menemukan ini nih aluminium, krum-kruman di sini, manis loh. Asli. Terus ada reflektor di sini dengan bolam lampu yang untuk lampu belakangnya masih menggunakan lampu biasa. Belum LED ya. Nah, kita lihat ke bagian dalamnya. Di bagian dalamnya kita akan menemukan bagasi yang luas ya, karena ini yang row ketiganya udah gue lipat, jadi menurut gue lebih efisien dan lebih luas untuk space belakangannya atau bagasi belakangnya ketika yang row ketiga dilipat ya, karena kalian bisa menaruh barang lebih banyak. Karena kalau row 3 dipasang kalian hanya cuma punya space segini doang kurang lebih.
Nah, yang di sini kalian tidak akan menemukan tempat atau ruang untuk menaruh tools. Di bagian sini pun juga kalian nggak ada ruang untuk menaruh tools ya. Untuk ban serepnya ada di sini, belah bawah sini. Nah, di sini kalian akan menemukan cup holder di sebelah kanan, 2 cup holder dan 1 cup holder di kiri. Jadi nggak simetris ya. Yang di kanan ada 2, yang di kiri ada 1. Tapi kalian menemukan ruang tambahan di sini lebih lebar. Gitu. Oke, kita di bagian mesin. Di mana mobil ini? Nih, bagian bawah cupnya nggak ada cover atau nggak ada karpet, jadi kelihatan banget ya berantakannya. Kelihatan banget desain ininya, cupnya kelihatan banget. Terus di sini untuk bagian mesinnya ini 4 silinder sudah VVT-i, sudah double overhead camshaft 4 silinder ya. Terus ini ya, kode mesinnya di K3VE karena ini 1300. Kalau yang 1500 itu pakai kode mesinnya itu kalau nggak salah di 3SZVE. Nah, ini 1300 cc dengan tenaga maksimal di 92 horsepower atau PS dengan torsi maksimal di 11,9 kgm atau mungkin di sekitar 120-an Nm ya kalau untuk torsinya ya. Wow, cukup mengesankan. Tapi memang ini di sini banyak ruang kosong yang di bagian mesin ya, jadi nggak rapet gitu. Jadi mungkin dari sisi ruangnya nggak terlalu rapat banget, jadi mungkin sirkulasi udaranya mungkin lebih bagus kali ya, karena memang space-nya masih banyak yang kosong. Kalau biasanya mobil-mobil sekarang yang sering gue lihat untuk mesinnya kadang-kadang rapat gitu, perempatannya itu rapat banget. Jadi kalau di Avanza ini masih ada banyak yang kosong, di sini nih kosong, di bagian sini nih, di sini masih ada kosong, kelihatan banget. Oke, gengs, di bagian row kedua ini komposisinya 50-50 ya untuk kursinya ya. Untuk bagian ini sudah dikalapisin cover, jadi nggak gampang kotor karena udah ada cover joknya dengan warna beige juga sama. Terus di sini kalian akan menemukan untuk headroomnya itu kurang lebih 5 jari, dan untuk legroomnya juga kurang lebih 7-8 jari lah ya untuk Avanza ini. Nah, di sini kalian akan menemukan hand grip di sini. Ini fix ya, bukan fleksibel, jadi nggak bisa di retract. Terus di sini kalian menemukan power window di sini dengan door trim yang masih plastik keras dengan warna beige juga. Ada perpaduan warna hitam di bagian trimnya sini, bagian sini power window sini. Terus kalian akan menemukan 3 cup holder di sini dan speaker, 1 speaker di kiri, di kanan kiri 2 speaker dan cup holder kurang lebih sebenarnya 2 sih ini, yang bisa muat untuk air mineral kurang lebih ya 3 lah, 3 ini bisa untuk cup holdernya. Kanan kiri ada 6 cup holder, ditambah yang tadi di belakang ada 9 cup holder nih di belakang dan di bagian sini. Karena mobil ini tipe G manual transmission, sudah dilengkapi juga double blower. Nah, ini cetrekannya bukan putar-putar tapi didorong ya, tek 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 sampai ada 4 pengaturan dan 3 kisi AC di sini. 3 pengaturan dengan 3 kisi AC. Cukup lumayan. Mantap. Dan di sini juga ada ini ya, lampu baca di bagian belakang. Jadi ada 2 lampu baca di bagian tengah dan belakang dan di bagian depan. Oke guys, gua udah di bagian sini, di bagian driver, dimana yang pertama kali gue lihat adalah sisi visibilitas. Menurut gua, karena tinggi gue 180 ya, jadi kayaknya pas nih, nggak terlalu amblas gitu ketika gue duduk di sini. Dan untuk joknya ini hanya bisa di reclining, maju mundur aja ya, belum bisa atau nggak ada high adjusternya. Terus di sini bagian dashboardnya warnanya hitam, perpaduannya menurut gua pas banget, matching dengan warna beige coklat gitu. Dan cukup lumayan agak luas sih untuk dashboardnya Avanza ini. Terus di sini kita akan menemukan apa lagi? Di sini pengaturan spion, jadi udah elektrik tapi belum bisa di retract. Ya,
Ada power window di sini. Power window-nya udah auto di bagian driver dan driver aja. Terus udah central lock. Dan di trimnya ini tuh ada warna hitam-hitamnya juga. Ya, masih keras di sini juga. Emang sudah ada lapisan kain, cuma tetap bukan soft touch, jadi masih keras di sini. Terus di sini kalian akan menemukan kisi AC, 4 kisi AC, tapi belum ada aksen krum-krumannya ya. Untuk kisi AC-nya juga, untuk pengaturan kisi AC itu masih putar-putar, masih knob, tapi nggak knob ini ya. Kalian tinggal putar aja, masih knob bulat begitu. Jadi masih old school banget zaman dulu. Terus di sini kalian akan menemukan radio atau head unit yang masih single DIN. Tapi kalau misalnya kalian ingin ganti dengan double DIN yang sudah layar begitu atau touchscreen gitu, mungkin ini bisa diganti ya. Ini yang jelas untuk tipe yang G ini masih single DIN ya. Masih cuma bisa di CD, radio, USB, tapi sekarang USB juga bisa ya. Cuma dia slotnya atau colokannya nggak di bagian single DIN-nya, di bagian head unit, tapi di bagian bawah. Di sini ada colokan untuk kabel aux dan USB di sini, dan ada power outlet di sini. Jadi dia di bawah AC, bukan pas di bagian head unitnya. Terus ini manual 5 percepatan ya. Di sini kalian akan menemukan ruang penyimpanan. Ini bisa dibilang jadi armrest juga nggak bisa kan menurut gua, karena agak kurang tinggi lah menurut gue. Terus kalian akan menemukan ruang penyimpanan lagi di bagian bawah AC sini kecil. Terus yang bagian bawah head unit tadi, karena ini single DIN, juga masih bisa dipakai untuk ruang penyimpanan kecil. Di sini juga ada ruang penyimpanan kecil. Banyak banget ruangnya. Terus ada glove box 1 di sini, glove box. Dan untuk cup holdernya kurang lebih ada 3 cup holder ya, kanan kiri. Jadi tadi ada 9 ditambah 6 kurang lebih 15 ya. Mantep, keren. Terus di sini kalian akan menemukan sun visor, belum ada kacanya. Tadi udah gue sebutin ya ini ya. Lampu baca. Cukup minimalis ya kalau ini. Terus kalau di sini belum ada airbagnya kalau yang tipe G ini ya. Mungkin kalau untuk yang tipe Veloz itu sudah ada airbag ya, ABS dan airbag. Cukup minimalis kalau untuk yang tipe G ini sih. Oke geng, jadi kalau kita lihat di MID-nya, nih untuk MID-nya ada RPM masih menggunakan jarum, speedometer menggunakan jarum, yang sudah digital itu ada fill gauge, odometer, terus trip A, trip B, dan jam ya, jam digital. Ini itu udah digital itu aja. Nah yang jelas ini mobil tuh kan 2013 ya. Ini gue lihat odometer 61.000. 7 tahun. 7 tahun 61.000. 164 km. Jangan dipakai. Maklum. Oke guys, mungkin itu aja ya review kita kali ini mengenai mobil Avanza tahun 2013 dengan varian G dan dengan manual transmission. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat untuk kalian-kalian yang nonton channel di Garasi Mobil. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, agar channel Garasi Mobil bisa berkembang lebih baik lagi, jauh lebih keren dan lebih oke. Dan jangan lupa tinggalkan komentar ya di kolom komentar kalau misalkan ada saran-saran atau kritik dan saran, dan mungkin ada pengalaman ketika kalian mempunyai Avanza, cara perawatannya bagaimana guys, atau mungkin dari kalian ada yang mobilnya ingin gua review atau kita collab atau kita bareng-bareng review mobil kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, atau kalian bisa kunjungi di Instagram atau DM di Instagram @garasimobil30 ya, dan atau di yang pribadi gua, IG pribadi gua di @budiawanaa ya. Jadi kalian bisa langsung DM aja kalau kalian tertarik dan berminat. Oke guys, mungkin itu aja review kita kali ini, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Aduh. Enggak konten.